your reason. We won't talk again. Oh, so I'll be your reason. We won't talk again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses luar biasa pemirsa Jember 1 TV. Kita kembali bertemu di acara Inspirasi Sukses, tetap kerjasama antara Jember 1 TV dan GDA Gold Dream Indonesia, konsultan SDM dan manajemen. Dan pemirsa, hari ini kita berada di tempat yang sangat luar biasa. Ini tempatnya mungkin dominan anak muda, tapi juga tidak hanya untuk anak muda. Mungkin ada kalangan yang mungkin usianya tidak muda lagi, pengen lebih muda, bisa hadir di sini juga. Pemirsa, kebetulan kita sekarang ini berada di lokasinya Red Shop, ya. Ini sebuah toko yang menyediakan pakaian, ya lebih ke anak muda, tapi juga tidak tertutup juga tidak hanya orang muda. Dan hari ini pemirsa, nanti ada hal yang spesial karena di Red Shop ini ternyata punya produk spesial, produk khusus yang memang itu identitas Jember. Dan hari ini kita sudah bersama dengan owner, pemilik dari Red Shop, Mbak Dini namanya. Nanti lengkapnya bisa langsung kenalan. Dan kebetulan beliau ini seorang perempuan luar biasa dan memang menggeluti ini bersama dengan sang suami, ya. Nah, sekarang sebelum kita ngomong lebih jauh, kita kenalan dulu. Monggo Mbak, nama lengkapnya siapa Mbak Dini? Nama saya Puspita Yuandini, saya kelahiran aslinya Tulungagung, Ya. tahun 88. Ya, oh, masih muda ya? Masih muda. Oke. Alhamdulillah ya, Pak. Ya, masih muda. Masih Ya. muda. Ya, jadi Mbak Dini ini asli Tulungagung. Masuk Ya. Jember tahun berapa Mbak? Masuk Jember sekitar tahun 2006. 2006. Terus sebelumnya sudah pernah kesini tahun 2005. Oke. Iya, tahun 2005 waktu Ya. mau tes kuliah di sini tuh Oke. pernah kesini juga. Termasuk 2006 ya. Nah, kemudian kok cinta dengan Jember akhirnya menetap di Jember? Atau memang kecantol orang Jember atau gimana ini, Pak? Yang pertama ya kenyataan orang Jember, Oke. ya. Terus habis itu memang saya ini berbeda mungkin ya, Ya. dengan saudara-saudara saya yang lain itu Ya. berbeda. Ya. Dari saya mulai SMA, saya memang sudah bekerja. Waktu dulu itu jadi seorang penyiar waktu dulu. Gitu. Mulai Ya, SMA ya mulai sudah SMA. bekerja. SMA Ya. memang saya senang untuk biasanya kalau anak muda hangout terus Ya. juga senang. Saya lebih suka bisa menciptakan sesuatu, menghasilkan Oke. sesuatu. Ya. Sampai lulus pun saya juga biaya sendiri waktu Oke, itu. Kebetulan ibu juga sakit waktu itu, Pak. Ya. Nah, terus kemudian ketemu sama suami. Ya. Berarti ini habis SMA di Tulungagung. Ya, Tulungagung. Terus ke sininya mau kuliah. Mau kuliah waktu Ya. itu. Ya, habis waktu mau kuliah. Terus habis itu saya mau cari kuliah sambil kerja waktu itu, Pak. Oke. 2005 itu. Iya. Terus akhirnya dapat kuliahnya. Enggak. Oh, Kenalan. kuliah nggak dapat. Kenalan sama Mas Ismail ini. Oh, gitu. akhirnya justru jodohnya yang dapat. Iya. Nah, ketika jodoh Iya. dapat, akhirnya nggak boleh kuliah. Akhirnya nggak kuliah, akhirnya kita berwirausaha ini, Oke. Pak, gitu, konsentrasi. Waktu itu memang awalnya Red Shop ini ada di daerah Sumatera, waktu Iya, waktu iya. itu. Masih kecil sih, dan habis itu Tahun berapa itu? Tahun berapa, Mbak? sekitar 2005. 2005, Terus oke. 2008 itu pindah di Jalan Diponegoro. Oke. Karena menurut saya dan suami itu ini harus di tempat yang ramai. Waktu itu Oke. Jalan Diponegoro kan Sebelum ke ramai. sana, Mbak, ini Iya. ada hal yang inspiratif ini yang harus saya kupas untuk pemirsa. Jadi memang hidup ini pilihan pemirsa. Jadi ketika kayak ceritanya Mbak Dini tadi, niatnya mau kuliah di Jember dari Tulungagung jauh-jauh ke Jember. Ini tetangga saya Kediri, Mbak Dini Iya. Tulungagung, jauh-jauh ke Jember niatnya kuliah. Ya tidak dapat kuliahnya, ternyata dapat jodohnya. Ya mungkin itu juga sebuah petunjuk yang ya mungkin jadi kebaikan karena terbukti nggak boleh kuliah, akhirnya menikah begitu ya. Iya. Dan akhirnya justru berniat total untuk bersama suami mengelola Red Shop ini. Iya. Ya ini kan sebuah pilihan. Iya. Pilihan yang efeknya berdampak pada sekian tahun berikutnya hari ini kan begitu. Iya, betul. Dan ternyata pilihan yang kayaknya kesannya kurang mungkin menurut orang kurang baik
belum tentu juga ya. Iya. Karena Tapi ternyata ini jadi ditiru kebaikan. lah, jangan ditiru. Loh. Kalau bisa ya lulus juga. Oh ya, Lulus juga, ya. iya. Tapi kan Pas ada Mbak iya. orang yang tidak bisa kuliah, Iya. akhirnya kayaknya merasa hidupnya selesai atau Iya. masa depannya tidak memungkinkan atau tidak bisa sukses. Saya hanya ingin sampaikan bahwa tidak bisa kuliah bukan berarti tidak bisa sukses. Iya. betul. Ternyata tidak kuliah pun orang juga bisa sukses. Nah, itu Memang yang ingin saya waktu sampaikan itu ya. pilihan Pak. Ya, Saya harus menghidupin adik 2. ya, Waktu itu saya mau kuliah, ibu saya meninggal. Ya, oke. Jadi ya kan saya bimbang kalau saya kuliah adik sama siapa Ya, gitu. oke. Akhirnya itu terus ketemu Mas Ismail Ya, ini, ya. kita bareng-bareng kita buka apa ya? ya, Waktu itu masih aksesoris dulu. Ya. Terus habis itu punya teman, terus tahun 2005 tuh buka distro. ya, Kurang bagus waktu itu perkembangannya, Ya. kurang bagus. Akhirnya di 2008 itu pindah di Jalan Diponegoro. ya. Nah, mulai dari situ mulai terkenal laptopnya. Oh, 2008. Ya. 2008. Diponegoro itu pusat kota ya, dekatnya Johar Plaza Iya, ya. betul. Kita Nah, itu Matahari. jadi ketika mendekati daerah strategis, mendekati pusat pasar, Iya. meskipun mungkin sewanya mahal, Mahal. tapi punya dampak pemasaran yang Sangat-sangat signifikan berdampak ya. sekali, iya. Ya. Dan waktu itu memang di sini peluangnya masih banyak Pak. Ya. Waktu itu di sini masih distro masih belum ada yang sebesar Remshop Ya. waktu itu. Saya makanya kalau kita buka kecil-kecil kayaknya ini deh kurang doanya Ya, kurang ya. ya, ya. Akhirnya juga ketemu sama teman, alhamdulillah supplier yang berani ngasih sudah buka aja nanti Ya. aku yang isiin barangnya, Nyuplai, iya, barangnya iya. waktu itu. Dan itu sebuah keputusan yang juga nggak mudah ya. Buka dari yang kecil, kemudian di tempat di Diponegoro itu kan sewanya pasti mahal. Mahal. Sangat mahal. Sangat mahal. Kan kalau kita bandingkan dengan tempat yang di luar Diponegoro mungkin bisa berapa kali lipat, Mbak? Sewanya Kalau kira-kira. Bisa 3 kali. Bisa 3 kali lipat. 3 kali. Tapi ketika kita hitung-hitung dengan peluang omset yang didapat, akhirnya ketika berani melangkah juga ternyata nutut juga ya. Ternyata menuntut juga dan Ya. efeknya sangat luar biasa waktu Ya, itu. tidak hanya omset mungkin juga brandingnya ya. Ya betul Ya, brandingnya. ya. Karena kan di situ tempatnya kalau anak-anak ke Jalan Mata ke Matahari nggak dapat langsung ke tempat Ya, saya. ya. Pokoknya tempat itu sangat berpengaruh Oke. waktu itu. Baik, jadi pemirsa ketika kita mau berbisnis ya, jangan hanya melihat misalkan kita nyewa tempat atau beli tempat, jangan melihat mahalnya. Tapi juga harus dilihat potensinya karena semahal apapun sewanya misalkan atau kalau kita beli lokasi, tapi kalau peluang omsetnya besar, nggak ada apa-apanya sebenarnya nilai sewa itu kan Ya, gitu. betul. Contohnya yang dilakukan oleh Mbak Dini dan suami ini, Red Shop yang awalnya bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, berani ngambil lokasi yang strategis. Dengan lokasi strategis memang sewanya mahal, tapi omsetnya juga. Iya. Dan yang Itu- paling besar juga dampak publikasi ya, Publikasi, brandingnya. betul, iya. Jadi ada Nekat itu, Pak. Ya, bonek. Sampai pinjem ke saudara Iya. sampai jualin perhiasannya Iya. biar saya ini sama-sama ini Bisa sewa di situ. Iya, itu udah pengalaman Ya, yang dan sewanya fantastis ya, 3 kali lipat dibanding yang ya, waktu ya. itu 2008 itu sudah 40 juta. Ya, 1 tahunnya ya. 1 tahun. Oke. Jadi seperti itu pemirsa. Jadi memang berbisnis ini bukan kadangkala, ya seringkali butuh keberanian kita untuk mengambil keputusan dan ukurannya yang penting bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara peluang omset dengan harga sewa. Jadi meskipun mahal tidak ada masalah. Kemudian ketika jalan di sana Mbak 2008 sampai 2016 ya. Iya, 2016. Anggaplah berapa tahun tuh? 8 tahun. 8 tahun. Nah, itu saya liku-likunya berjalan. gimana? 8 tahun ini, Mbak. Waktu pertama memang saya sama suami itu belajarnya otodidak. Ya. Kita tidak ada mentor. Waktu itu juga belum terlalu banyak Komunitas ya. Komunitas belum terlalu ikut saya Ya. ya. Terus pernah dicuri sama karyawan. Soalnya kompak karyawannya waktu itu. Kompak tapi kompak kompaknya untuk kompak yang- keburukan. Iya, betul waktu itu. Ya. Dan itu benar-benar itu titik terpuruk saya guys Ya. waktu itu. Itu Karena setelah berapa lama setelah buka itu? Setelah di sana. setahun. Jadi 2009. Iya, 2009 itu baru kelihatan baru kelihatan sekali gitu loh. Iya. Mungkin ya kesalahan saya karena saya jarang. Nggak ada kontrol. Ya, nggak ada Oh, kontrol. sistemnya Kemudian juga. Sistemnya masih kurang waktu Iya. itu. Terus kemudian ya masih pengantin masih ini ya masih senang-senangnya jalan-jalan berdua. Jadi masih kurang banyak ya. jalan-jalan berduaan, tokonya ditinggal. Iya, akhirnya cuma dipasrahin aja Ah, gitu. oke. Ya. Akhirnya ya itu sudah. Jadi pemirsa
sebenarnya kalau kita bisnis, pengusahanya mau jalan-jalan sih bisa saja. Ya, asal dua hal, sistem dan SDM yang sudah siap untuk kalau kita tinggalkan. Iya. Karena bisnis baju itu Mbak Dini ini kan bisnis yang stoknya bisa dihitung. Iya. Kayak misalkan usaha bakso, itu gampang didelegasikan, gampang disistemkan karena stoknya bisa dihitung. Iya. Baju apalagi bisa dihitung. Artinya peluang untuk hilang sebenarnya kecil kalau kita sistemnya ada, kemudian kontrolnya juga ada. Orangnya itu yang paling Ya. susah, Pak. Oke, kenapa orang susah nanti akan kita sampaikan. Baik, pemirsa, jadi nanti kita akan gali lebih dalam lagi. Tentunya banyak hal yang mungkin pengalaman tadi sampai baru jalan 1 tahun, baru bisa menikmati, sudah dicuri sama karyawannya, dan memang bagus juga menyadari bahwa ternyata itu kelemahan bukan dari siapa-siapa, tapi dari kita sendiri. Baik pemirsa, kita akan lanjut setelah yang lewat satu ini.